kita jahar lagi. Itu enak jahar itu membersihkan alam pikiran yang seringkali membuat jiwa ini nggak mau kembali. Jahar itu. Karena nggak mungkin sesering mungkin ya kita carikan tempat yang singgirane dirusakno isok itu ya apa. Malah ke pusat itu bendingin malah. Dan doleki terbuka ketika malam hari. Bukan apa-apa, makanya itu ada hubung mbek wong gak nggawa sungkan iku sing gak seneng malah. Kayak apa? Nek kon turu gak apa-apa, aku yo gak benci yo gak itu. Tapi nek iku nggawe beban, terus sungkan moro itu gak seneng. Bukan itu yang saya tuju. Karena saya batin mengharapkan semua nanti bisa sampai ke tempat tujuan. Kembali. Minimal tak kayak 10, syukur-syukur nggak bisa terus. Aku ya berusaha kok, ya apa caranya seminimal mungkin biaya itu tekan gitu. Kok gawe kayak kono ya mencak kayak Ini YouTube. entah. Ini YouTube. Iya dan Ada 3 hari. ya, Ada yang upload. ketika seseorang itu sudah mencapai titik itu ditembus pandangannya otaknya, dia akan menyebar seperti buka yang ada cuma alam semesta. Bah iku peteng bawa padang itu kok meneng ngono tujuannya mek ngono tok. Nukhlisin harus yang tulus, keikhlasan. Ngomong ikhlas itu yang di depan karena ikhlas itu. Surat Al-Bayyinah itu. Maksud tak bal-balenin nek iki. Iki melepas asma itu mungkin kesulitan itu. Aku nek karan yo gak yo hubungane jasad iki. Ya ku malu iki aku ngomong malu. Tapi nek gak tampil ini belas tambah suwe ya mbak. Wis Itu gak tambah angel. tambah angel. Bingung gak ana Kecuali ono ewangi. Keputusan. Kaya surat ana ewangi ganjar nek ana kesulitan kok iku wong loro. Lebih teko loro luwih apik. Jar kamal. Nek gak iso jar dhewe. Bendino. Walaupun jahat nih nggak fokus titik Pak. Iya titik, Pak. Harus titik. Tapi nggak harus selalu terlihat. Ya gak harus terlalu lihat, gak mungkin bisa dilihat titik itu. Kalau kita masih berbentuk titik bak, kita akan terjebak. Bukan titik bak, bukan itu yang diutamakan. Titik bak itu adalah alam semesta, gambaran alam semesta. Gak ada sini apa-apa cuma dia. Kalau kebetulan memangnya Tuhan apa meminjami penglihatannya, sing kelihatannya cahaya yang berkilauan atau bahasa lainnya asal. Karena apa? Sir pun sama. Aku sering bilang, ibu coba di sini sebulan. Ada gemerinding nggak baca kapan artinya darah itu berpikir. Enggak titik, gak ngerti itu buka titik, gak ngerti so itu. Masih alim dah lo kayak paling getaran kayak gini, kayak sama menyeluruh. Nek wis terbiasa, lho iki tok mantep nek gemeter kabeh. Tapi enak nikmati sini. Mana selalu tak cepetan tentang titik bah. Tapi tambah suwe tambah rono kok tambah males ya. Oleh aku wis rasen gitu. Anakku izin jadwalkan daftarkan saja. Jadi dia mau belajar. Ojo krono iku malah tak dolek isik. Krono opo sih jan iki. Apa ono hubungane mbek enggak merasa. WA. Selain kita fokus, Mbak. Selain kita fokus ke titik Pak dalam keadaan sir maupun jahat, Nah, apakah kita harus juga mengikuti rasa tersebut? itu otomatis. Rasa itu tetap otomatis. Jadi rasa itulah yang disebut zatullah sebenarnya. Ya kalau kita berpikir itu mengarang-arani prasangkain apa ya napa sekalian. Tapi itulah yang disebut zat itu rasa. Bukan berbentuk kayak titik baik kan kayak sarono tok nggone. Itu cahaya. Jadi zat itu rasa, sifat itu yang kita rasakan itu, gemetar itu menyeluruh tubuh. Tuhan itu ketika akbar yang meliputi segala sesuatu atau cahaya asrar itu. Jadi kalau ingin roh, zat, sifat,
af'al itu ya rasa. Rasa ada yang dirasakan getarik, pembuktian sifat itu nek rasa apa seluruh tubuh iki gemetar ya. Rasa kene ngaran rasa Merinding. merinding gemetar sak kubu awake sik sikile. Iku jenenge sifat. Nah, af'ale 10 itu nek ketika dia melihat sesuatu atau alam semesta iku mang. Nah, jiwa itu suka ngakoni iku. Artinya kalau ngakoni dia bisa kembali. Nantinya ketika dia lepas dari tubuh, jiwa itu atau nyawa itu bisa kembali tempat asal usulnya. Kita suruh itu. Gak dikon apa-apa. Sholat ya seperti itu kembali. Maka diarani sholat itu as-salam rajul ilallah. Menghadapkan jiwa kepada Sang Maha Esa. Untuk kembali, nanti biar bisa kembali. Soalnya harus ngakoni nyawamu. Dan itu selalu mangan dicoba sih 10 nek gak iso 10. Sak kocur iso rasa ana angin apa gak. Mesti ora kok kene iki. Brimbing lho, Pak. Ya, ngerti. Iku jenenge zat iku ngene iku. Tapi guru sampai teko zat iku sing menuju rono itu bagian dari zat. Zat itu ketika rasa itu semakin halus, bahkan kita nggak melihat wujud apa-apa, yang ada cuma rasa itu yang sendirian. Yang halus, bahkan nek kuwi halus yo kaya wong bayi nek lahir iku sak mlaku-mlaku gak ngreket iku banter mundak wis gak kepikiran, di luar pikirane. Makanya ana istilah tarekat iku usir iku di luar jangkauan alam pikiran. Si bayi mosok mikir iki opo nini opo gak mikir, soalnya di luar di sini mah Tuhan tok. Makanya gak seperti yang diceritakan gue umum niku. Pembuktiannya itu. Kadang-kadang orang itu sudah masuk ke situ tapi dia nggak dipahamkan. Akhirnya dia bingung. Kok ngene tok. Padahal sudah bisa dikatakan memasuki. Iya, karena dia nggak dipahamkan itu memang loh. Kenapa kok dipahamkan? Karena akalnya selalu berusaha untuk mengikuti, berpikir maksudnya. Itu apa metu oleh kepin terus lebih teko iku. Ya iku sing ngarakno gak oleh petunjuk. Tapi kalau dia melepaskan diri, urip ya kuno, sing mlaku ya kuno. Wis meneng tok ngene, melepaskan alam pikiran. Iku bareng kok didudui. Kayak kepahaman. Zat itu apa sebenarnya? Rasa yang terhalus dalam rasa kita itu, rasa dalam tubuh itulah yang berbeda. Zat itu mengikat satu sama lain. Berhubung gak dipahamno, kakek korona pikirannya cek gelem main, cek keinginan yang lain, itu yang enggak akhirnya gak ditutui. Gak dipaham. Karena selalu ingin pikiranku pengen yang wujud, yang menurut pandangannya otak kita. Cahaya kayak tak kudu berbentuk ngene iki, itu harus seneng deh. Tapi padahal cahaya itu enggak seperti itu. Cahaya itu adalah jiwa yang mengakui tentang keberadaan zatnya itu sendiri, Tuhannya sendiri. Dia berasal dari dia. Nah, itu disebut cahaya karena apa? Dia paham. Apa gunanya itu kayak sentrong cahaya lampu gede merkuri tapi yang enggak ketok dalan. Nah, nek diperlihatkan rasane iya, ketok nyoto iya, iku dengan jenenge penglihatan Tuhan. Seperti janji Tuhan dalam hadis qudsi, ketika dia memasrahkan diri kepadaku, maka akulah yang menjadi rasanya dia. Aku jadi penglihatannya dia. Mana kati paham no mikir dhewe, didawa lek terus ya gak iso ketemu. Apa nih itu tuh lek. Makanya bahasanya Quran surat Al-Baqarah itu cuma sing ikhlas. Kamu hanya diperintah untuk menyaksikan dia, mengingat dia dengan cara yang ikhlas, mukhlisin. Selebihnya urusan dia yang menjalankan itu semua. Tapi kita berusaha menjalankan sendiri ya itu, mikir dewi. Boleh ini. Aku orang rek niku. Bahkan godaan yang kuno pertama kali aku. Nanti kafir kamu, tak terima. Tak terima. Umurip ya kuno dhewe sing mlaku kuno dhewe. Suaramu kafir iku ngelokno sing duwe. Aku guyut, akhirnya dihilangi guyut terus hilang deh suara itu. Nah, nek kalau kita diperlihatkan lalu dia datang itu artinya
kita mesti dijadikan khalifah. Tinggal kita, otak kita ini loh yang harus auto merenung. Makanya kodam itu ada dua macam, ada kodam yang membuat manusia terlupa Tuhan, ada kodam yang membuat manusia semakin ingat Tuhan. Kodam itu gak berbuat apa-apa, dia hanya berbuat sesuatu membantu ketika dia sudah kembali menjadi khalifah. Jadi ketika dia menang, berarti dia menjadi Nur Muhammad khalifah. Kodam itu ngomong, dewangi, iso ngene, iso ngono. Tapi dia nggak menutupi jalannya Nur Muhammad tadi. Ketika dia memasarkan diri menengin ndak, kodam itu melok pisan padha zikire. Itu jenenge kodam ku ana sing model ngene iki. Jenenge kodam sing manggon ning asor. Kodam-kodam sing njobane asor itu biasanya membuat orang itu sakti tapi dia lupa dengan Tuhan. Sembarang diakoni dhewe. Kodam ku apa ya jenenge? Sama energi ketuhanan juga. Akhirnya Tuhan jangan dipikir ono leluhur teko wah leluhur sing teko. Iya bener leluhur, tapi hakikatnya itu roh bagian ketuhanan. Ketika leluhur itu semua datang, semua berbentuk roh atau jiwa, maka itulah yang disebut akbar. Tuhan juga namanya. Nah, tinggal prasangka kita. Kan Allah sudah mengatakan, aku sih terserah prasangka hambaku. Kalau hambaku menyatakan aku tidak ada, ya enggak ada. Tapi kita mengakui bahwa roh-roh yang datang itu adalah bagian dari ketuhanan. Itu tidak menjadi musyrik. Karena mengakui bahwa kita, jiwa itu mengakui bahwa itu bagian dari Tuhan. Tuhan juga hakikatnya. Makanya semakin aku ngelumpuk, tak anggap Tuhan. Barusan sakit. Ya Allah. Ampun Pak. Jadi dari pertanda semriwing sampai masuk ke niku kesadaran yang wujud dia sendiri, Iya. sampai muncul ketulusan di dalam diam niku. Ketulusan itu apa ya? Ikhlas. Di sini seneng, nggak ada rasa berat. Nek anak rasa berat itu karena pikirannya sedang bermain atau nafsu Baitul Makmur itu. Jadi harus sesering mungkin diam. Iya, zikir meneng pandeng tak meneng. Malah tak arana rono nek itu ke 10 kabeh kita gunakan cara yang 10 semua. Kapan dulu kan pernah aku kepingin kita selalu berjamaah khusus yang makom segitu, tapi kan berhubung sakno sing guru teko kono. Terus dek iku saya lha sapa. Itu yang membuat saya harus merubah alure. Kita sering kali bertanya-tanya itu kok gak ketok ngene. Belajar itu yakin. Walaupun gak paham apa kok yakin ono itu. Itulah yang disebut. Jadi rasa mulai awal rasa karsa itu sesuatu yang halus, mulai halus sampai kadang-kadang diturokno. Ya, seperti itulah yang disebut zat. Zat itu mengikat segalanya. Dia mengikat seluruh tubuh ini, termasuk darah-darah daging itu diselubungi rasa itu kan. Itu dikumpul zat dari situ jenenge zat. Nah, nek sifatullah hayun itu gerakan yang kita rasakan itu getarannya. Nek ngarani apa dunia tarekat Tuhan itu zat itu ibarat lautan nih. Gelombang lautan riak dan gelombang itu ibaratnya sifat dan keakuan Tuhannya. Tanpa mengaku dirinya Tuhan, tanpa mengaku sifatnya Tuhan, dia tetap lautan, dia tetap zat itu sendiri. Dia mengikat segala sesuatu. Makanya kak diarani kamsli sayun itu tidak bisa diserupai apapun. Karena apa? Alam pikiran itu mati, berhenti. Kita ini kan sering kali minta yang wujud, berbentuk. Padahal yang berbentuk keinginan alam pikiran. Pikiran itu yang punya hasrat, punya keinginan, punya cita-cita. Memang itu pertarungannya jiwa karo nafsu papat manggu kuno. Makanya Yai Asrori ngarani pikiran kita ini adalah ibarat lautan, tempat kita bertarung. Tarungnya nyawa. Dia langsung bisa berjalan menuju Tuhan atau bertarung dulu di situ. Kalau orang yang sudah ditundukkan karena dapat memang diizini oleh sendiri, gampang no, ya dia ditundukkan, bukan dihilangi, ditundukkan. Dia pun tetap berjalan
jalan menuju Tuhan. Semua itu masuk ke dalam alam ketuhanan. Cuma itu mang lho, karena alam pikirannya yang digunakan untuk memikirkan itu semua, itu nggak menjangkau. Akibatnya hidayah petunjuk untuk menjelaskan penjelasan gak ono. Karena pikirannya diuripno terus, harus berbentuk. Jadi sama nek posisi sir meneng rasane kok rasa nikmat tambah suwe tambah krasa apa meneng tok itu ora iso kudusat. Dia yang merasakan dia sendiri, bukan kita. Jiwa itu mengikuti itu, penyaksian. Tujuannya apa? Ketika jiwa itu terlepas dari tubuh, dia bisa kembali. Dia tahu jalannya tadi loh. Oh, asalku tuh kok merunu bakal runu. Mati. Masalahnya. Itu ini mau nih jaluk sing ketok bentuke. Oh. Nah, nek sampean kepinro kenyataane yo ndore wong sing duwe indra keenam tajam. Dilon Pak aku, Pak. Yo baru. Nah, kaya Pak Guru ben rono gak gelem ngomong. Engko nek diomong iku jumawa. Masa aku jarang gelem nek takoni ngrewet-ngrewet ngono masih suran tak liwar. Kedua kok apa rumah paling oh iya. Jadi kalau memang sirnya itu menuju kesulitan sampai